wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersedia? Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Duduk. Baiklah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, luar biasa. Oke, Ibu dengar semuanya semangat 45 pagi hari ini ya. Semoga sebentar ketika kita melakukan pembelajaran, anak-anak terus bersemangat seperti ini. Ya nak ya? Oke, sekarang Ibu mau mengecek kehadirannya dulu. Ya, Ibu mau mengecek kehadirannya dulu. Ya. Sekretaris Raista? Siapa hari ini yang tidak hadir? Oh, hadir semua ya? Oh ya, terima kasih hadir semua ya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hari ini semua anak-anakku diberikan kesehatan. Kita dapat melakukan pembelajaran di kelas hari ini dengan sempurna dengan baik. Oke, Ibu mau mengecek sampah-sampahnya yang ada di kolong. Tolong sampah-sampahnya dipungut. Ada? Ya, tolong dibawa tong sampah di belakang ya. Ya. Oke, bajunya semuanya rapi? Ganteng? Oke, bagus. Sekarang Ibu mau cek juga semangatnya. Ya, masih ingat kalau Ibu bilang semangat pagi? Oke, kita ulang lagi. Semangat pagi? Luar biasa. Oke, dan tepuk tangan untuk kita semua. Oke, hari ini Ibu masuk dalam pembelajaran IPS ya. Minggu lalu kan kita sudah sama-sama belajar toh Dwarsa, apa dicari di kolom Dwarsa. Nah, Dwarsa, minggu lalu kita sama-sama belajar tentang apa yang terakhir? Ya, tentang keadaan penduduk negara Jepang. Apa yang kamu masih ingat tentang keadaan penduduk negara Jepang? Ya. Iya, benar sekali. Penduduk Jepang itu orangnya rajin-rajin, kuat bekerja, semangat 45. Meskipun negaranya kecil, tetapi mereka terus berinovasi untuk menghasilkan, menciptakan alat-alat teknologi, industri yang mampu membantu mereka untuk kehidupan seharian. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang topik yang sangat menarik, yaitu perubahan sosial budaya. Ya, jadi hubungannya minggu lalu kita belajar tentang keadaan penduduk negara Jepang. Jadi penduduk negara Jepang itu terus melakukan inovasi dengan pengembangan teknologi. Nah, itulah yang menciptakan terjadinya perubahan gaya hidup yang ada di masyarakat. Nah, itu kaitannya. Ya, hari ini kita mau belajar tentang perubahan sosial budaya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, ya coba dilihat di slide-nya. Hari ini anak-anakku akan diminta untuk mampu menjelaskan apa yang dimaksud dengan perubahan sosial, apa yang dimaksud dengan perubahan budaya, dan apa saja hubungannya antara perubahan sosial dan perubahan budaya setelah mengikuti pembelajaran IPS dengan melakukan sistem langkah-langkah pembelajaran discovery learning. Ya, anak-anakku nanti akan berdiskusi bersama-sama dengan teman kelompoknya, akan mencari tahu apa itu yang dimaksud perubahan sosial dan perubahan budaya. Ya, bisa dipahami anak-anak. Dan kemudian nanti Ibu juga akan melakukan penilaian. Ya, penilaian sikap, penilaian pengetahuan lewat tanya jawab. Ya, kemudian ketika penilaian keterampilan itu ketika anak-anakku akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya, bagaimana anak-anakku menyampaikan ide dan gagasan, kemudian
kelompok lain bertanya dan bagaimana kalian menanggapi pertanyaan dari kelompok lain. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Syukur kalau begitu anak-anak sudah mengerti. Yang hadir hari ini duduk berkelompok sesuai kelompok IPS-nya ya, yang seperti biasa ya. Oke, tidak ada masalah. Masih betah dengan kelompoknya? Kalau begitu aman. Kita lanjutkan pembelajaran IPS kita. Untuk ketua kelompok. Ya. Silakan anak-anakku mengamati gambar yang ada di slide PowerPoint ini. Bisa dilihat, Nak? Ya. Gambar 1 ini gambar apa? Perubahan sosial. Gambar apa ini? Kurang jelas ya. Kalau gini, ya. Ini gambar. Perubahan budaya. Ya, coba dilihat dulu. Gambar apa ini? Ini adalah benar sekali. Ini adalah gambar orang sedang membajak sawah menggunakan kerbau atau sapi ya. Kemudian yang gambar kedua ini, gambar apa ini? Ya, orang sementara menari, ada burger, ada yang goreng ya, banyak sekali ya di situ. Siapa yang pernah makan burger dengan bapaknya, mamanya? Saya. Oh ya, bagaimana rasanya burger? Ada yang pernah makan pisang goreng? Kalau zaman dulu ibu anak kecil ya, waktu itu masih kecil, mamanya ibu sering berikan ibu pisang goreng. Kalau sekarang anak-anak sekarang sukanya makan Burger. dengan kentang goreng dengan ayam KFC, ayam Kentucky. Ya, bagaimana rasanya? Enak, mantap. Oke, sekarang anak-anak dari pengamatan gambar yang ada di slide PowerPoint ini, adakah? Silakan anakku menanyakan ya apa yang saja yang ingin kamu ketahui dari gambar yang ada di papan tulis. Ya, silakan anak-anak. Ya, silakan. Ya, silakan berdiri, angkat tangan ya. Silakan berdiri, Rahmat ya. Terima kasih atas kesempatan yang telah Ibu berikan. Ya, Nak. Saya ingin bertanya tentang apa yang dimaksud dengan bentuk perubahan sosial budaya. Apa yang dimaksud dengan Bentuk bentuk? perubahan sosial budaya. Apa yang dimaksud dengan perubahan sosial budaya? Oke, terima kasih Rahmat. Disimpan dulu pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya dari gambar yang ada di papan ini di slide? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu Guru. Saya ingin menanyakan mengapa masyarakat selalu mengalami perubahan. Mengapa masyarakat selalu mengalami perubahan? Ya, pertanyaan yang sangat menarik, luar biasa. Kita kasih aplaus dulu untuk teman kita semua yang sudah bertanya dengan berani. Terima kasih atas pertanyaannya anak-anakku. Ya, untuk menjawab itu semua, nanti kita simpan dulu pertanyaannya. Ya, perubahan sosial budaya. Ya, menurut Sujono Sutanto mengatakan bahwa perubahan sosial budaya itu merupakan bagian dari perubahan yang akan terjadi di dalam masyarakat. Ya, perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan, seperti unsur-unsur kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi dan filsafat. Ya, sementara perubahan sosial itu berkaitan dengan sistem sosial, struktur, fungsi atau peran di dalam masyarakat. Ya, nah apa lebih dalam apa yang bentuk perubahan sosial yang ada di masyarakat itu? Apa teknologi? Apa yang saja yang mengalami perubahan? Terus perubahan budaya apa yang ada di masyarakat itu yang sekarang ini yang lagi tren viral terjadi? Ya, oke. Nanti anak-anakku akan berdiskusi di dalam kelompok dengan LKPD yang Ibu berikan. Oke, silakan kelompok 1. Kelompok 1 Sarah, ketua kelompoknya diambil. Ya, Isya ketua kelompok 2.
kelompok 3 Duasya, ya kelompok 4 Rana, ya kelompok terakhir kelompok 6 Raisa. Oke, sudah diterima ya? Sudah ya? Sudah ya? Oke, silakan anak-anakku berdiskusi di dalam kelompoknya menyelesaikan LKPD-nya. Ya, silakan berdiskusi. Boleh baca buku, boleh mencarinya dengan sumber buku, boleh juga literasi yang ada di internet dengan kata kunci. Kata kuncinya perubahan sosial budaya. Ya, boleh cari di internet, kata kuncinya perubahan sosial budaya. Ya, oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ya silakan Sarah. Iya, jawabannya langsung ditulis di lembar LKPD-nya. Nah. Siapa lagi yang mau bertanya? Iya, kita nak. Iya, ditulis kelompoknya dengan anggotanya. Ada di situ di tempatnya ditulis nama kelompok dan nama. Ya. Jadi seperti ini, perhatikan ya. Jadi nanti ketika presentasi kelompok 1 akan disangka oleh kelompok 4, kelompok 2 akan disangka oleh kelompok 5, kelompok 3 akan disangka oleh kelompok 6. Catat dulu deh, nanti lupa. Kelompok 1 nanti disangka oleh kelompok 4, kelompok 2 oleh kelompok 5, kelompok 3 ya oleh kelompok 6. Oke, silakan berdiskusi di dalam kelompoknya. Supaya bisa sama-sama Aslan. Ada yang mau catat? Dicatat. Yang ada yang selesai. Mengumpulkan informasi ya. Boleh di buku CKIPS halaman 90. Bisa juga di internet. Ya, 15 bulan. Ya.
Mau contohnya mau apa yang lain ya, dilengkapi benar-benar. Bagaimana? Ayo, ini apa ini? Ini sudah masuk di perubahan sosial budaya, tapi di bidang apa? Maksudnya lagi perubahannya apa? Ya itu dijelaskan banyak lebar. Ya kalau dulunya orang belanja di pasar, sekarang jadinya orang lebih suka belanja online, lebih efisien. Ya mungkin karena kesibukan orang tidak mau ke pasar, ya didiskusikan seperti itu sama teman-temannya, karena nanti akan kamu akan memberi penjelasan kepada teman dari kelompok lain, ya nak ya. Itu bisa ditambahkan. Lihat nah. Terus sebentar kalau sudah dibagi-bagi, siapa nanti yang mau baca soalnya? Siapa yang baca soal? Siapa nanti yang baca soal A? Lalu jawab, siapa yang jawab soal A? Bagi peran memang. Nanti siapa yang jawab soal B? Baca dulu soal B-nya, ya? Baru jawab, ya? Tapi siapa nanti yang menjelaskan ini tentang gambarnya? Siapa yang menjelaskan tentang gambarnya? Gambarnya tentang apa nanti Pak, nanti dijelaskan ya sebelum masuk pertanyaan. Atau bisa juga dijawab dulu baru penjelasannya tentang belakang ya. Jadi kamu nanti terakhir menjelaskan gambar ini ya. Ya. Dilengkapinya di sesi penjelasannya tentang gambar medicine digital gampang mudah. Kerjasama ya. Sini lagi. Nah, ayo. Sabar sebentar yang bacanya soal A. Ya, baca soal. Siapa yang menjawab? Ganti-gantian kita semua ya. Jadi bagian A. Terus siapa yang bagian B? Soal B. Yang baca soal B. Terus siapa yang jawab? Tadi yang jawab B. Terus nanti siapa yang menerangkan tentang gambar ini? Ya, nanti mau yang menerangkan gambarnya ini. Tulis di sini supaya nanti kamu yang kalimat untuk penjelasan ini tentang gambar apa? Ini tidak dulu baik. Iya, dijelaskan ya. Dia pesanan online, belanja online, ya pesan online. Jadi dulu orang sebelumnya pasar, sekarang orang kecenderungan ya teman-teman belanja. Nah, catatkan kok ya, tulis di bagian bawah. Sampai sama ya. Sini ada sekarang, bukan ini nak ini kerjanya. Ayo, yang ini. Aduh, iya.
Siapa nanti yang membaca soal bagian A ini? Siapa yang baca? Siapa yang jawab? Masih soal bagian B, Dirja. Yang jawab Isya. Terus gantian lagi. Siapa lagi yang nanti akan menjelaskan gambar ini gambar apa? Gambar apa ini? Ayo ini gambar apa juga? Ya, kerangka terus itu bukan dengan yang ini. Jadi nanti ini penjelasan gambarnya nanti terakhir tulis di sini. Ya, jadi kalau sudah jawab, baca dulu soal A, baru jawab, baru baca soal B, baru jawab, baru ditambahkan penjelasan ini di bawah. Ya. Ini sini dulu Pak, tulis ya. Ya, berbagi peran begitu. Ya. Ini bisa dipahami. Berbagi peran. Karena nanti yang baca soal A, orang A yang menjawab Laila. Terus yang baca soal B, Ahmad. Terus yang baca soal B, Laila. Nah, terus soalnya ya, Laila ya. Terus nanti yang penjelasan gambar berarti ini kelompok 4. Terus kelompok 2, mana kelompok 2? Oke, ibu balik saja ya, begini ya. Kelompok 1, coba. Kelompok 1 nanti kelompok 5. Ini kelompok 5 yang ini, nanti kamu siap-siap membuat pertanyaan untuk kelompok 1 ya. Iya. Iya. Halo. Ya. Jadi nanti kamu di sini kelompok 4 akan ditanya oleh kelompok ya. Jadi kelompok 4 naik presentasi. Jadi nanti yang naik presentasi ini kelompok 1, kelompok 5, kelompok 4, kelompok 5. Ya. Terus nanti ini kelompok yang ini kelompok berapa sini? 3. Naik nanti nanti kelompok kelompok 3 ya. Kelompok 4 nanti presentasi sebentar lagi menjadi salam ya. Kemudian ditanya oleh kelompok 2. Ini perhatikan dijawab ya. Sebentar kalau kelompok 4 sudah sama Sebentar kelompok 1 ketika kami naik kelompok 5 akan menanggapi pertanyaannya bertanya sebagai
Kan online modern. Oke, bagaimana semuanya kelompok sudah selesai anak-anak? Sudah ya? Oke, sekarang ya. Ini ya sudah sama tampak di depan. Tampak di depan ini adalah LKPD yang sudah sama dengan yang anak-anak dapatkan untuk pembahasan kita hari ini, pertemuan kita. Oke, sekarang kita akan presentasi, kita akan mendengar dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 semua perwakilannya untuk naik tampil. Kita kasih aplaus, kita kasih semangat dulu ke kelompok 1. Ayo, silakan. Perhatikan dengan seksama ada apa yang dipresentasikan dari kelompok 1, terutama untuk kelompok 5 yang akan bertanya sebentar ya, diberi kesempatan. Silakan kelompok 1 beri salam dulu dan presentasi ada terkait kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapa yang menjadi moderatornya? Dia yang kencang-kencang suaranya ya. Oke. Saya soal. Ya, Rahmat, tangannya Nak. Oh, jawaban Tidak apa-apa. Hah? Ibu Anu kasih saja namanya ya. Besar suara. Saja Ibu karena biasanya kan ya. Ya, silakan Amar Lena. Ini semua di buku tulisnya masing-masing. Ya. Bisa juga dimintakan ditulis sebagian anggota.
tadi pemaparan dari kelompok 1. Silakan dari kelompok 5. Ya, ada yang ingin mengajukan pertanyaannya. Ya, siapa yang bertanya? Mengapa masyarakat mengalami perubahan sosial? Oh, ada. Ya, kan saya menjawab pertanyaan dari Desya karena bertambahnya dan berkurangnya penduduk, penemuan baru, konflik, terjadinya pemberontakan lingkungan alam dan perubahan dan pemilihan masyarakat. Ya, perubahan terjadi karena adanya perubahan jumlah penduduk, adanya kemajuan teknologi, adanya konflik seperti perang. Itulah yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya yang ada di masyarakat. Ya, oke, terima kasih atas informasinya. Kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Luar biasa. Silakan duduk. Yang lain tolong diperhatikan. Ini siap-siap kelompok 2 ya. Oke, kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan sosial wilayah Biar saya kedua sama pertama. perubahan apakah yang dilakukan dalam kasus di atas? Perubahan sosial budaya adalah perubahan dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, nilai, sikap, dan pola perilaku individu antara kelompok. Soal di atas menunjukkan adanya perubahan budaya di mana masyarakat menjadi lebih konsumtif atau membeli barang yang dinilai dari foya-foya. D. Apakah yang mendasari perubahan tersebut? Perubahan gaya perilaku berbelanja online. Dan ini yang mungkin diambil ke teman yang lainnya yang baca jawab, jangan kita semua. Ya. Apakah yang mendasari perubahan tersebut? Jelaskan. Perubahan gaya berperilaku berbelanja online dilihat dari banyaknya toko online yang menawarkan berbagai produk dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga pasar atau dan lain-lain. Oke. Itu saja. Ya. Silakan kelompok 2. Mendorong masyarakat belanja online. Tuh, coba diulangi lagi pelan-pelan, jangan terlalu cepat. Apa yang mendorong masyarakat belanja online? Apa yang mendorong masyarakat senang belanja online? Ya, tunggu dulu. Dijawab. Paham ya pertanyaannya ya? Oke. Karena hemat waktu dan tenaga. Dia banyak kelompok banyak biaya pembayaran. Punya Kayak saya nanda gutain aku. barang yang lebih lengkap bisa Mau jawab gimana Nabil? Ya, sudah dipahami kelompok 2 maksud jawabannya. Jadi masyarakat itu senang belanja online karena mungkin ini adalah faktor kesibukan dari masyarakat sekarang ya. Jam kerja banyak, kemudian kurangnya waktu untuk pergi ke pasar, ke mall untuk berbelanja. Dan ternyata kalau kita belanja online lebih efisien waktu ya. Kemudian juga tidak terlalu ada uang transport yang dikeluarkan dan harganya jelas, diskonnya juga jelas ya. Dan banyak pilihannya tadi temannya ya yang sampaikan. Oke, silakan duduk, kita kasih aplaus kelompok 4. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama kami akan menjelaskan tentang soal jawab A dan B. Dari pasar tradisional menjadi pasar modern atau perubahan sosial lingkungan atau revolusi industri. 2. Bagian B. Apakah yang mendasari perubahan tersebut? Jelaskan. Yang mendasari perubahan tersebut adalah revolusi industri. Revolusi industri membawa akibat dalam berbagai bidang kehidupan tertentu adalah perdagangan semakin berkembang. Yang kedua kami akan menjelaskan
Apa perbedaan pasar modern dan pasar online? Paham nak apa yang perbedaan pasar tradisional dan pasar? Perbedaan pasar tradisional dan modern. Pasar tradisional harganya ditetapkan berdasarkan kesepakatan tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Sedangkan pasar modern harganya sudah pasti. Perbedaan pasar tradisional dan pasar modern bisa dilihat dari harga, kenyamanan, interaksi penjual dan pembeli serta cara pembayarannya. Oke, Ibu sedikit tambahkan ya. Kalau kita pasar tradisional, kita kan ketemu langsung dengan penjual dan pembeli. Tawar menawarnya langsung di pasar. Nah, kalau kita belanja online, pembeli dan penjual berinteraksi lewat chat ya, lewat chat saja, tidak ketemu, tapi ada komunikasi tidak langsung. Kemudian harga juga tetap ada yang sudah ditawarkan oleh penjual, tinggal pembeli yang memilih ya apakah dia sepakat dengan harga yang ditawarkan. Nah, seperti itu. Kemudian dengan belanja online juga masyarakat itu lebih mudah belanja setiap waktu, mau malam ya, tidak kenal waktu kalau belanja online. Kalau pasar tradisional ada jam-jam tertentu pedagangnya pasarnya sudah ditutup ya. Kemudian pembayarannya juga beda. Kalau pasar tradisional bayarnya langsung cash tunai ya, bisa gesek di tempat. Kalau belanja online bisa lewat mobile banking atau transfer di ATM ya. Teknik pembayarannya, cara pembayarannya sering berbeda. Oke, silakan kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 6. Yeay. Oke, terima kasih ya. Jadi tadi semua kelompok sudah melakukan presentasi. Ibu apresiasi sangat bagus sekali ya. Oke, dari hasil penilaian ya, Ibu ya, kelompok baik itu diraih oleh kelompok 5 dan kelompok 3. Kasih aplaus dulu. Nah, selanjutnya untuk kelompok hebat diraih oleh kelompok 4 dan kelompok 2. Yeay. Dan kelompok super diraih oleh kelompok 6 dan kelompok 1. Yeay. Semoga di pertemuan selanjutnya anak-anakku bisa lebih giat lagi mencari informasi, bisa keren lagi caranya menjawab, bisa lebih hebat lagi, lebih super lagi ketika menanggapi ya pertanyaan-pertanyaan dari kelompok yang menyangka. Oke, silakan kelompok 1 ketuanya menyerahkan lembar LKPD yang sudah ditambahkan jawaban dari teman-temannya tadi. Ya, kelompok 2, kelompok 3, ya silakan dikumpul nak LKPD-nya. Kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, ya, ayo. Ya, kelompok 6, ya. Oke, ya. Sekarang anak-anakku sudah menyelesaikan tugas kelompok. Ini ada tugas individu pasti, ya. Coba dicatat soalnya di dalam buku tulis latihan IPS, ya. Ditulis, Ibu bacakan. Nomor 1, ya. Nomor 1 sudah jelaskan perbedaan antara perubahan sosial dan perubahan budaya. Jelaskan perbedaan antara perubahan sosial dan perubahan budaya. Oke, Warsya, tenang nak. Kasih ya dulu kembali di tempat. Oke, ini ya, kalau ada pulpen ini. Nih. Ada jebol baru. Oke, nomor 2, lanjut. Bedakanlah unsur-unsur. Bedakanlah perbedaan
unsur-unsur perubahan sosial dengan perubahan budaya. Terakhir, yang nomor 3 terakhir, carilah hubungan antara perubahan sosial dan perubahan budaya. Oke, kita kesepakatan kelasnya berapa menit kerja ini, Nak? 10 menit atau 15 menit? Oke, 10 menit ya. Silakan dikerja 10 menit. Di malam, di foto sama ibu. Ya. Nanti bisa dikerja di rumah, baru dikirim pokoknya sampai itu nanti malam atau nanti sore. Apa? Soal nomor berapa? Soal nomor 3. Carilah hubungan antara perubahan sosial dengan perubahan budaya. Ya, silakan dijawab, dikerja. Boleh cari di buku tulis, boleh cari juga di internet ya. Bisa dilihat juga video penjelasan yang ada di grup WA yang sudah Ibu bagikan ya. Bisa juga lihat di internet. Oke, yang ada di channel YouTube-nya Ibu. Bedakanlah unsur-unsur perubahan sosial dan perubahan budaya. Nih, sebentar siap-siap. Kamu ikut kesimpulan. Jangan geser terus. Ayo. Yang tadi itu loh. Yang tadi. Oke anak-anak, apa? Sudah selesai semua ini? Sudah 10 menit? Sudah ya. Oke, silakan ketua kelompok mengumpulkan buku latihan temannya. Silakan bawa di meja itu di depan. Ayo kelompok 1, ketua kelompoknya bergerak. Kelompok 2, kelompok 3, 4, kelompok 5, kelompok 6 bawa bukunya di depan. Ya. Kumpul di sini di bukunya, di mejanya Ibu. Ya. Pintar ya. Ini susun saja di sini. Ya.
masih ada yang merasa sulit atau yang tidak dipahami? Masih ada yang mau bertanya yang kurang jelas? Sudah ya? Sudah ya, semua ya sudah jelas. Tadi bagus sekali kuliah presentasinya anak-anak. Nah, silakan anak-anak, kita akan menarik kesimpulan ya. Kita akan menarik kesimpulan. Nah, siapa yang bisa memberikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ya, Sarah, silakan Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah Ibu berikan. Kali ini saya akan membacakan kesimpulan bahwa perubahan sosial adalah perubahan unsur-unsur sosial di dalam masyarakat serta tata kehidupan yang baru. Perubahan budaya adalah perubahan unsur-unsur kebudayaan karena perubahan pola pikir masyarakat sebagai pendukung kebudayaan. Perubahan sosial budaya adalah perubahan situasi di dalam masyarakat secara bertahap akibat adanya ketidaksesuaian unsur-unsur maupun budaya sehingga muncul tata kehidupan yang baru. Perubahan sosial dan budaya memberikan dampak positif dan dampak negatif terhadap kehidupan. Kembangkan dan lestarikan perubahan yang mengarah ke hal yang positif dan waspada juga berataskan perubahan yang mengarah ke hal yang negatif. Oke, luar biasa, kasih aplaus dulu untuk yang Sarah. Ya. Oke, masih ada lagi yang mau memberikan kesimpulan, menambahkan? Oh ya, silakan Nadifa. Silakan Nak. Sudah mengizinkan saya untuk menjawab. Kesimpulan tambahnya adalah budaya sulit mengalami perubahan karena budaya merupakan warisan dari leluhur. Oke, ya bagus sekali. Kita kasih aplaus dulu untuk Nadifa. Silakan. Dari tadi teman-teman kita sudah belajar bersama, kita tanya jawab, diskusi. Tadi anak Sarah sudah memberi kesimpulan, kemudian Nadifa juga sudah memberi kesimpulan ya. Ibu tambahkan sedikit. Jadi perubahan sosial budaya itu saling berkaitan ya. Perubahan sosial budaya itu sering terjadi di dalam masyarakat karena adanya konflik ya, adanya perubahan komposisi penduduk, kemudian adanya kemajuan teknologi ya. Jadi perubahan sosial itu saling berkaitan dengan perubahan budaya. Tetapi tidak semua perubahan budaya itu dapat terjadi karena betul yang disampaikan Nadifa tadi ya, bahwa budaya itu merupakan warisan luhur dari turun temurun dari generasi sebelumnya kepada generasi sekarang ya. Kemudian perubahan sosial yang ada di masyarakat itu mencakup kepada fungsi yang ada, fungsi peran yang ada di dalam masyarakat, fungsi peran sosial. Misalnya kalau dulu kita tahu bahwa perempuan hanya bisa tinggal di rumah ya, bekerja menjadi seorang ibu rumah tangga. Kalau sekarang terjadi peranan perempuan di dalam masyarakat, perubahan perempuan dalam masyarakat. Contohnya banyak sekarang perempuan yang sudah bisa bekerja, termasuk dalam bidang politik. Banyak perempuan sekarang yang sudah berhasil menjadi pemimpin-pemimpin di lembaga politik ya, terjun ke dalam dunia politik. Kemudian sekarang banyak juga perempuan yang sudah bekerja di kantoran. Jadi sudah banyak perubahan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Kemudian ada tadi juga itu kita belajar bahwa karena kemajuan teknologi menyebabkan perubahan gaya belanja masyarakat. Kalau dulu masyarakat senangnya belanja di pasar tradisional, padahal di pasar tradisional penjual dan pembeli itu berkomunikasi. Ya, ada hubungan bersahaja antara pembeli dengan penjual, kita ketemu tatap muka langsung. Sekarang karena faktor kesibukan, ya tingginya pekerjaan, sehingga menyebabkan orang-orang itu sulit untuk pergi belanja ke toko. Dan akhirnya karena didukung juga kemajuan teknologi, sehingga masyarakat sekarang cenderung lebih senang berbelanja online. Kemudian belanja online juga orang jadi pintar teknologi, belajar menguasai fitur-fitur belanja online dan berusaha untuk membayar dengan melalui mobile banking, ATM, SMS banking dan sebagainya. Jadi sekarang sangat jarang ya orang yang kurang paham teknologi ya di era abad 21 ya. Anak-anak juga dulunya waktu masih COVID kita kan belajarnya secara daring ya, itu juga terjadi perubahan. Kalau dulu kita
2020-2021 kita belajarnya melalui Classroom ya, melalui Google Meet, itu kan perubahan, tetapi ditunjang dengan kemajuan teknologi. Oke, bagaimana? Sudah paham ya anak-anak ya? Nah, sekarang Ibu mau tanya bagaimana perasaannya belajar IPS hari ini? Senang? Masih mau belajar IPS-nya seperti ini? Senang ya? Kasih tepuk tangan dulu untuk kelas kita. Ya, sekarang Ibu minta anak-anakku mengisi lembar jurnal ini ya, tulis namanya ya. Bagaimana perasaan saya hari ini belajar IPS? Tulis ya. Ya. Ya, oke, isi dulu ya. Ya, bagaimana perasaannya? Isi lagi baca ya. Oke, dijawab saja yang ada ya. Mewakili saja. Oke. Oke, sebentar ini bisa dikumpul oleh ketua kelas ya, kertas jurnal yang kalian isi. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar IPS? Apa pengalaman yang didapatkan dari belajar IPS hari ini? Dituangkan dalam karya tulisan. Nah, anak-anak, kita akan mengakhiri pembelajaran hari ini. Ibu minta tolong persiapan untuk pertemuan selanjutnya. Anak-anak membaca selanjutan dari pelajaran hari ini, yaitu baca di rumah bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Ya, bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas, diskusikan bersama. Sebelum tutup, Ibu minta yang memimpin doa yaitu ketua kelas Saki, pimpin kita dalam doa. Ya, dan sekaligus disiapkan ya ketua kelas. Oke nak?